Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, insya Allah kita akan membahas tentang uji kualitas atau quality control pada pesawat Cityscan. Oke, kita lanjutkan. Nah, materi ini diadopsi dan diedit dari PPT yang dibantu oleh Pak Adi Derajat Nur Wasana. Sebagaimana informasi yang disampaikan oleh IAEA pada tahun 2004 tentang jaminan mutu pada pesawat Sinar X sangat membantu dalam optimasi dosis pasien radiologi. Kemudian pada BSS tahun 96 dijabarkan dengan SRS tahun 2006 disampaikan bahwa pesawat Sinar X harus dirancang sedemikian rupa sehingga dapat menjaga keluaran radiasi konsisten dan serendah mungkin dengan hasil citra yang memadai untuk menegakkan diagnosis. Dan ini adalah persyaratan keselamatan radiasi yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah persyaratan manajemen, yang kedua adalah persyaratan proteksi radiasi. Nah, persyaratan proteksi radiasi ini meliputi 3 hal. Yang pertama, justifikasi penggunaan. Jadi penggunaan Sinar X atau radiasi pengion dalam hal ini adalah untuk radiologi, itu harus betul-betul terjustifikasi secara medis. Artinya manfaat yang akan diperoleh itu mengungguli atau lebih banyak dibanding dengan aspek mudorot dari penggunaan radiasi pengion tersebut. Yang kedua adalah limitasi dosis, terutama bagi tenaga medis dan masyarakat umum. Dan yang ketiga adalah optimasi proteksi radiasi. Ini optimasi terutama untuk pasien ya. Di pasien harus diusahakan mendapatkan dosis serendah mungkin dengan kualitas citra yang masih bisa digunakan untuk menegakkan diagnosis. Dan yang ketiga termasuk persyaratan keselamatan adalah persyaratan teknis, dan yang ketiga adalah dan yang keempat adalah verifikasi keselamatan. Nah, untuk uji kualitas pada pesawat Cityscan, nah di sini ada 2 yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu uji konfigurasi dan yang kedua uji teknis. Uji konfigurasi maksudnya adalah pencatatan spesifikasi dan informasi pesawat. Misalnya pesawat ini diproduksi oleh pabrikan apa, kapan, dan lain sebagainya. Nah, sementara uji teknis ini yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini. Nah, ini saya menggunakan acuan dari quality control, menggunakan acuan dari UK ya, uji kesesuaian dari Bapeten. Tapi sebetulnya uji kesesuaian ini hanya mengacu pada parameter-parameter pokok ya. Masih ada banyak parameter yang lain yang sebetulnya penting untuk diuji tapi tidak dicantumkan dalam uji kesesuaian ini. Nah, kita akan mengacu untuk kesempatan kali ini adalah mengacu kepada dokumen dari Bapeten tentang uji kesesuaian. Meskipun uji kualitas kenyataannya itu lebih luas daripada uji kesesuaian ini. Nah, untuk uji kesesuaian yang ini adalah bagian dari quality control. Ada 5 hal yang perlu diuji. Yang pertama terkait dengan generator dan tabung Sinar X. Yang kedua terkait dengan perkiraan dosis pada pasien, atau lebih tepatnya sebetulnya dosis keluaran alat. Ya. Terus yang ketiga adalah kualitas citra. Yang keempat adalah indikator posisi meja pasien maksud saya. Dan yang kelima adalah ketepatan laser penanda. Ini yang akan kita lakukan pengujian pada kesempatan kali ini. Oke, kita akan masuk yang pertama, yaitu tentang generator tabung Sinar X. Bagaimana modalitas Sinar X pada umumnya? Jadi tabung Sinar X ini perlu dilakukan pengujian. Ya. Nah, di sini ada beberapa hal yang perlu diuji. Yang pertama adalah reproduksibilitas, repro, ya, atau presisi. Nanti dinyatakan dalam koefisien of variance ya, dan nilainya harus lebih kecil dari 0,05. Yang kedua adalah uji linearitas keluaran radiasi.
Ini dinyatakan dalam coefficient of linearity, CL. Dan nilainya harus lebih kecil dari 0,1. Dan yang ketiga adalah uji ketepatan CTDI 100 di udara. Nanti nilai lolos uji, jika kita menggunakan tegangan 80 GVP, maka dosisnya CTDI 100 di udara tidak boleh melebihi 30 mg per 100 MAS. Jika kita menggunakan tegangan 120 GVP, dosisnya tidak boleh melebihi 45 mg per 100 MAS. Dan jika kita menggunakan tegangan 130 GVP, maka dosisnya tidak boleh melebihi 48 mg per 100 MAS. Sementara untuk kualitas berkas sinar X yang dinyatakan dengan besaran HVL, itu untuk tegangan 120 GVP tidak boleh kurang dari 3,8 mm aluminium. Lebih tinggi tentu akan lebih baik. Nah, kita akan pertama kali akan membahas tentang reproduksibilitas, keluaran radiasi atau reproduksibilitas output. Nah, ini kita menggunakan detektor pensil chamber dan kita menggunakan mode scan. Yang dimaksud di sini adalah mode aksial. Jadi kita menggunakan mode aksial, sekali scan, kemudian nanti kita akan mendapatkan hasil. Ini jika kita menggunakan pensil chamber ya. Jika kita menggunakan pensil chamber, maka kita menggunakan mode scan aksial sekali aja di tengah. Kemudian karena ini kita ingin menguji repro, maka nanti ini kita ulangi 5 kali. Setiap pengukuran kita catat ya sebanyak 5 kali. Nah, setelah itu nanti kita hitung nilai coefficient of variansinya ya, atau coefficient variasi CV ini ya. Rumusnya adalah deviasi standar dibagi dengan rata-rata. Dan nilai ini tidak boleh kurang dari 0,05. Ini sama ya dengan modalitas radiologi yang lain. Ini tentang reproduksibilitas. Bedanya di sini hanya dibedakan pensil chamber dan kita lakukan pengukuran di udara. Dan ketika kita melakukan setting, maka nanti betul-betul pensil chamber ini kita taruh di udara, sedemikian rupa, kemudian laser penanda, baik yang dari atas ataupun dari kanan kiri, itu betul-betul ada di tengah chamber ini ya. Nah, ini di sini menggunakan tataan ini ya. Nah, ini tataannya bisa macam-macam, bisa menggunakan stand, termasuk juga bisa menggunakan phantom kepala atau phantom body ataupun menggunakan stand yang lain. Pokoknya intinya kita lakukan pengukuran ini di udara. Ini apa namanya Excel yang disediakan oleh Bapeten ya. Jadi MA-nya kita gunakan 100 saja. Kemudian kita menggunakan apa namanya rotation time. Jadi waktu untuk 1 kali putaran itu 1 second. Nah, kemudian kita lakukan pengukuran sebanyak 5 kali. Ya. Dan kemudian kita hitung nilai deviasi standarnya dan kita hitung nilai rata-ratanya. Setelah itu nanti kita dapatkan nilai coefficient of variance. Dan nilainya ini nggak boleh lebih dari 0,05. Nah, ini reproduksibilitas keluaran radiasi atau repro, atau juga nama lainnya adalah presisi ya, dari keluaran radiasi. Berikutnya yang perlu kita lakukan pengujian itu adalah uji linearitas keluaran radiasi. Jadi kalau tadi adalah uji repro, uji presisi, nah ini yang juga perlu kita lakukan pengujian adalah uji linearitas. Maksudnya adalah mencari korelasi antara dosis radiasi yang terukur dengan nilai arus tabung MAS yang diatur pada meja konsul. Jadi maksudnya begini, bahwa ketika arus itu dinaikkan, mestinya dosis itu akan naik secara linier dengan kenaikan arus tabung. Nah, tapi pertanyaannya, apakah betul bahwa ketika arus itu naik, maka radiasi itu naik secara linier? Ya, belum tentu. Nah, di sini perlu kita lakukan uji. Dan nanti kita menghitung nilai coefficient of linearity. Setting pengukuran yaitu sama, yaitu menggunakan pensil chamber
dan pengukuran juga kita lakukan di udara. Jadi bedanya dengan repro, kalau repro itu diulangi 5 kali untuk seluruh faktor eksposi yang sama. Kalau uji linearity ini settingnya sama, kemudian ketika kita melakukan pengukuran, MA-nya divariasi. Misalnya dari 100, 150, kemudian 200, 250, sampai 300 misalnya ya. Seperti itu. Nah, kemudian kita hitung nilai CTDI, belum ya, apa namanya, kita hitung seperti ini nanti ya. Jadi settingnya nanti seperti ini, sama dengan yang tadi. Nah, kemudian ini menggunakan pencil chamber sama dengan tadi. Kemudian pada mode scan seperti mode aksial, jadi bukan menggunakan topogram, scout atau scanogram. Kemudian kita hitung nilai CTDI di udara. Ya, boleh begitu. Kalau nggak dihitung juga nggak apa-apa. Langsung aja dosis yang terukur juga nggak apa-apa ya. Karena yang ingin kita ketahui adalah linearitasnya. Jadi kita tidak perlu mendapatkan nilai absolutnya. Gitu. Nah, kemudian setelah nanti kita mendapatkan pengukuran sebanyak variasi tadi, katakan aja dari 100, 150, 200, 250, dan 300 MAS. Nah, kemudian setiap kita dapat, nanti kita bagi dengan nilai MAS yang kita gunakan. Misalnya ya, ketika kita menggunakan arus 100 arus tabung atau chip loading 100 MAS, misalnya dosisnya dapat 34 mg misalnya. Tinggal nanti 34 mg dibagi dengan 100 MAS. Nanti ketika kita menggunakan arus tabung chip loading 200 juga sama, kita hitung, kita dapatkan nilai dosisnya, kemudian kita bagi dengan 200 MAS. Nah, kemudian setelah itu kita cari nilai dosis per MAS yang paling tinggi dan kita cari nilai yang paling kecil. Nah, kemudian nanti kita hitung nilai CL ke rumus ini ya, yaitu nilai yang paling tinggi dikurangi yang paling kecil dibagi dengan nilai yang paling tinggi ditambah yang paling kecil. Nah, kita akan mendapatkan nilai coefficient of linearity. Nah, nilai ini tidak boleh lebih dari 0,1. Jadi kalau seandainya lebih dari 0,1, nah ini berarti linearity-nya itu tidak bagus. Ya. Nah, ini berarti kalau dibuat garis itu dia linearity-nya itu tidak bagus gitu. Nah, sehingga dia tidak lolos. Nah, untuk batas kelolosan adalah nilainya 0,1 ini. Ini nanti tabel yang disediakan oleh Bapeten. Jadi ini MA-nya 5 kali ya. Nah, T-nya 1 aja menggunakan rotation time-nya 1 second. Nah, kita mendapatkan nilai pengukuran. Nah, kemudian nanti kita bagi dengan MAS yang kita gunakan. Setelah itu kita hitung nilai CL-nya. Ini biasanya kalau kita menggunakan tabel, kita menggunakan Excel dari Bapeten ini sudah otomatis di sini ya. Setelah itu nanti kita mendapatkan nilai CL ini. Dan ini batas lolosnya tidak boleh lebih dari 0,1. Berikutnya yang juga perlu kita lakukan itu adalah akurasi output atau akurasi keluaran radiasi dari sinar X. Ya. Kalau ini cukup dilakukan sekali ya. Ini bisa kita lakukan pada beberapa tegangan atau juga boleh pada satu tegangan. Misalnya kita melakukan pengukuran pada tegangan 120. Ya, caranya seperti tadi ya di udara. Kemudian kita menggunakan arus tabung tertentu, katakan aja 100. Setelah itu kemudian kita lakukan dengan tube rotation time 1 second. Setelah itu kemudian kita scan, kita mendapatkan nilai D di sini ya. Nah, kalau kita menggunakan pencil chamber, maka nilai CTDI di udara kita hitung pakai rumus ini ya. Jadi D, bacaan dosis yang kita dapatkan, dikalikan dengan L. L ini adalah panjang dari detektor. Kalau kita menggunakan pencil chamber, itu panjangnya 100 mm.
dibagi dengan NT. NT ini adalah lebar kolimasi. Kalau misalnya kita menggunakan kolimasi 100 mili, ya 10 mili ya, 10 mili yang umum digunakan, maka 100 dibagi dengan 10. Maka ini dikali 10 dan dikali dengan faktor kalibrasi dari chamber yang kita gunakan. Jadi bacaan dosis dikalikan dengan faktor kalibrasinya, dikalikan dengan panjang detektor dibagi dengan lebar kolimasi. Sehingga nanti kita mendapatkan satuan miligray di sini ya. Nah, kemudian setelah kita mendapatkan dosis dalam satuan miligray, nah kemudian kita lihat ya, kalau kita menggunakan 100 MAS ya udah langsung kita masukkan, langsung kita mendapatkan nilai miligray per 100 MAS. Tapi jika kita tidak menggunakan 100 MAS, maka kita harus normalisasi menjadi 100 MAS. Nah, maka batas kelolosan adalah seperti ini. Jika kita menggunakan 80 GV, maka lolosnya itu harus kurang dari 30 mg per 100 MAS. Kalau kita menggunakan tegangan 120 GVP, maka uji kelolosannya harus kurang dari 45 mg per 100 MAS. Ini adalah untuk akurasi keluaran dari tabung sinar X. Kemudian yang perlu kita uji yang berikutnya, ya, selain tadi akurasi keluaran tabung, presisi keluaran tabung atau repro, dan yang ketiga adalah linearitas. Dan berikutnya yang perlu kita uji itu adalah kualitas berkas sinar X. Nah, kalau dulu kita juga diminta untuk menghitung keakuratan nilai KV, ya. Keakuratan nilai KV. Tapi kalau sekarang yang keakuratan ini nggak diminta ya, hanya diminta nilai HVL atau kualitas berkas dari sinar X. Maka untuk HVL ini memang kita bisa menggunakan yang kita gunakan itu nanti detektor ya. Ya bisa menggunakan multimeter. Kalau kita menggunakan multimeter itu mudah sekali karena di detektor multimeter itu sudah dilengkapi dengan banyak sekali filter ya. Sehingga sekali scan jeret gitu kita langsung mendapatkan nilai tersebut. Tapi kalau kita tidak menggunakan detektor yang seperti itu, ya berarti kita harus melakukan scan beberapa kali dan kita gunakan beberapa filter gitu ya. Ini untuk menguji HVL. Nah, untuk menguji HVL ini kalau bisa itu kita menggunakan mode surface ya, seperti di radiografi itu. Jadi sinar X posisinya diam, detektor juga posisi diam gitu. Tapi kalau memang tidak bisa karena kita tidak memiliki password untuk masuk ke mode service, kita bisa menggunakan mode skenogram atau scout ya, atau SPR atau survey dan lain sebagainya itu namanya ya. Ya, jadi setelah itu batas kelolosannya seperti ini ya. Jadi kalau kita menggunakan misalnya nih tegangan 120 GVP, maka nilai HVL harus lebih dari 33,8 mm AL ya. Nah, sementara kalau untuk ketepatan nilai tegangan meskipun tidak diminta ya, ini kita bisa lakukan nanti tegangan yang diset misalnya 120 dikurangi tegangan yang terukur, misalnya jadinya 121,1 misalnya, dibagi dengan KV yang diset dikali dengan 100%. Ini memang di sini tidak ada batas kelolosannya ya. Yang ada hanya untuk HVL ini ya, untuk kualitas berkas dari sinar X itu. Ya, ini nanti ada tabung, ada Excel yang disediakan ya. Alat ukurnya kita pakai apa, MA-nya apa, modenya apa, tipe scan-nya apa. Ini misalnya kalau kita menggunakan topogram ya. Nah di sini ini kalau ada KV ya, jadi KV settingnya berapa, terukur berapa, KV kemudian HVL-nya berapa. Nah sekarang ini yang diminta terutama yang HVL ini, yang KV ini tidak ada batasan untuk saat ini. Ya.
Oke, itu adalah uji tentang generator tabung standar X. Berikutnya yang perlu dilakukan itu adalah uji perkiraan dosis. Di sini ya dimaksudkan dosis pada pasien ya. Meskipun sebetulnya memang sejak awal nilai CDA vol atau CDA V itu bukan dimaksudkan untuk estimasi dosis pada pasien ya. Tapi ini diukur dan ini dilakukan pengukuran pada fantom. Fantom yang dimaksud itu ada dua, yaitu fantom body dan fantom kepala. Kalau fantom body diameternya adalah 32 cm dengan panjang sekitar 15 cm. Kalau untuk fantom kepala diameternya 16 cm dengan panjang sekitar 15 cm. Bahannya dari akrilik ya atau PMMA. Nah, nanti untuk batas kelolosan ya nilai CDI-W atau CDI vol itu kira-kira 20% atau berada dalam rentang 20% dari yang ada di layar monitor. Jadi kalau di layar monitor menunjukkan 10 mg, maka 20% dari 20 dari 10 ya, itu berarti sekitar 2 ya. Berarti dari 10 plus minus 2, dari 8 sampai 12 mg. Itu baik untuk body ataupun untuk kepala. Caranya kira-kira seperti itu. Jadi tujuannya adalah untuk menilai kesesuaian nilai CDI vol dengan nilai yang ada di monitor ya. Nah, kemudian nanti ketika kita lakukan pengukuran, kita gunakan pensil chamber dan kita harus menggunakan phantom. Nah, ini phantom di sini ada dua, yaitu phantom kepala ini yang di dalam ini yang 16 cm. Kemudian ada phantom body yang diameternya 32 cm. Nah, kemudian masing-masing phantom ini ada 5 lubang di tengah, dan di pinggir itu ada 4 ya. Nanti kita letakkan pada posisi jam 3, jam 6, jam 9, dan jam 12. Ini kita harus hati-hati ketika melakukan pengukuran. Saat ini untuk detektor yang banyak dijual di pasar itu ada dua paling tidak ya. Yang pertama yaitu yang menggunakan pensil chamber, yang kedua menggunakan solid state. Nah, kalau kita menggunakan pensil chamber harus diperhatikan bahwa mode yang kita gunakan nanti harus menggunakan mode aksial. Scan dilakukan hanya sekali, yaitu di bagian tengah. Jika kita menggunakan mode solid state ya, misalnya piranha atau barakuda, maka nanti di sana itu ada bentuknya seperti chamber ini, tapi sebetulnya detektornya itu hanya ada satu di tengah ya. Sehingga mode yang dia pakai itu adalah mode helical. Hati-hati ya, helical atau spiral. Sehingga kita harus betul-betul hati-hati di sini dalam menggunakan mode yang kita gunakan dalam melakukan pengukuran CDI di sini. Nah, kira-kira itu yang perlu diperhatikan. Nah, kemudian untuk sudah kita bahas ya, kalau kita menggunakan pensil chamber, maka pengukuran itu dilakukan di 5 posisi. Posisi tengah, kita dapat nilai dosisnya, dan nanti di tengah berarti nanti kita mendapat yang namanya CDI 100, tengah ya, atau C. Caranya dengan seperti tadi ya, kalau kita menggunakan pensil chamber, jadi dikalikan dengan panjang detektor, dibagi dengan lebar kolimasi, dikalikan dengan faktor koreksi. Kemudian kita juga ukur di posisi jam 12, di jam 3, di jam 6, dan di jam 9. Kita lakukan pengukuran. Nah, setelah itu, kita rata-rata dosis yang di pinggir, ya, yang di jam 3, jam 6, jam 9, jam 12, kita rata-rata. Kemudian setelah itu, kita menghitung nilai CTDE-W dengan cara rumusnya adalah CTDI-W itu sama dengan sepertiga CTDI tengah, CTDI 100C tengah, ditambah dengan 2/3 CTDI rata-rata yang pinggir tadi.
Nah, setelah itu kita mendapatkan nilai CDTEW. Ya. Jadi CDTEW itu adalah sepertiga CDTI tengah, sepertiga CDTI tengah ditambah dengan 2/3 CDTI pinggir. Nah, kemudian kalau kita ingin mendapatkan nilai CDTI fall, maka nanti CDTEW tinggal dibagi dengan pitch. Ya, pitch itu adalah jarak atau perbandingan antara pergerakan meja pasien dengan lebar kolimasi berkas sinar X. Ya. Jadi kalau seandainya nilai pitch-nya nanti lebih dari 1, nah berarti berkas radiasi itu agak renggang gitu ya. Kalau pitch-nya kurang dari 1, berkas radiasi di permukaan kulit itu menumpuk sehingga dosisnya akan menjadi lebih tinggi. Namun kita bandingkan dengan CDTEV atau fall ya, atau CDTEW, biasanya di layar monitor yang tertera itu CDTE fall namanya ya. Nah, itu kita bandingkan. Nah, deviasinya itu tidak boleh lebih dari 20%, baik untuk kepala ataupun untuk body gitu. Nah, kalau kita menggunakan solid state atau sering kita sebut dengan nama CT dose profiler. Nah, di sana itu sudah dilengkapi dengan software yang sudah dilengkapi dengan database, sehingga kita bisa hanya menggunakan satu scan di tengah-tengah, langsung otomatis dapat nilai CDTE fall. Itu bisa ya. Sekarang sudah tersedia seperti itu. Tapi kalau kita menggunakan pencil chamber, ya kita harus melakukan pengukuran di 5 titik. Tapi kalau kita menggunakan yang langsung, yang menggunakan profiler, nah itu hanya dengan sekali pengukuran kita bisa langsung mendapatkan nilai CDTE fall. Tapi ingat, ketika kita melakukan scan di dalam software yang kita gunakan harus betul-betul kita set sedemikian rupa persis seperti set pesawat yang kita gunakan, termasuk jenis scannernya. Scannernya apa? Misalnya Siemens Sensation apa gitu misalnya ya. Itu harus kita set. Kalau seandainya nggak kita set dengan benar, ya nanti hasilnya bisa keliru. Nah, ini adalah cara untuk menghitung dosis keluaran alat ya, pada phantom kepala dan pada phantom body. Berikutnya yang perlu dilakukan pengujian yaitu kualitas citra ya. Nah, kualitas citra di sini ada beberapa hal yang perlu dicek. Yang pertama adalah CT number ya. CT number di sini itu ada 3 hal. Yang pertama adalah keakuratan CT number untuk air. Yang kedua, keseragaman CT number pusat dan tepi. Yang ketiga, noise-nya. Ya. Nah, nanti untuk batas kelolosan CT number air itu dari min 4 HU sampai 4 HU. Jadi kalau nilainya di antara min 4 sampai 4, ya masih lolos. Untuk keseragaman pusat dan tepi, kita lakukan di 5 titik, yaitu di tengah, di pinggir pada jam 3, jam 6, jam 9, dan jam 12. Setelah itu nanti kita hitung selisih antara nilai pinggir dan tengah. Nah, dari selisih itu kita tentukan selisih maksimumnya. Nah, selisih maksimum itu tidak boleh lebih dari 2 HU. Kemudian yang ketiga, yang perlu kita uji itu adalah keseragaman noise. Ya. Nah, kalau CT number itu adalah nilai pixel rata-rata, kalau noise itu adalah deviasi standar ya dari ROI, region of interest yang kita gunakan. Sama, ini juga kita gunakan, kita lakukan pengukuran di 5 titik ya, tengah, atas, jam 3, jam 6, dan jam 9. Untuk noise itu kita lakukan pada tegangan 120 kVp, arus cup loading 300 MAS, dan tebal slice thickness kita gunakan 8 mm. Nah, kalau tidak ada, maka nanti kita hitung. Perlu kita hitung. Ya. Ini yang pertama, yaitu tentang CT number air. Yang kedua, yang perlu kita uji itu adalah linearitas CT number. Ya, nanti ada phantom yang terdiri dari beberapa objek yang memiliki nilai densitas elektron yang berbeda-beda. Nah, nanti kita mendapatkan sumbu X-nya itu adalah
nilai electron density, kemudian sumbu Y-nya itu adalah nilai HU. Nanti kita lihat nilai linearitasnya dengan cara melihat nilai R kuadratnya. Ya. Berikutnya yang ketiga yang perlu kita uji itu adalah resolusi spasial atau resolusi kontras tinggi. Atau dengan bahasa lain, sampai sejauh mana objek berdekatan itu masih bisa dipisahkan. Ya. Itu nanti bisa menggunakan line pair, bisa menggunakan whole pair, bisa menggunakan MTF. Ya. Nah di sini memang agak agak beda ini ya. Nah, ini sebetulnya meskipun di sini ditulis rata-rata untuk matrik rekonstruksi di Indonesia itu 512. Dan di sini tertulis lebih besar dari satu cycle per mm ya. Ini sebetulnya nggak mungkin dicapai ini ya. Sehingga yang digunakan itu adalah 0,5 ya. 0,5 cycle per mm. Jadi kalau lebih dari 0,5 dia masih bisa dikatakan lolos. Atau juga bisa menggunakan line pair atau menggunakan whole pair juga bisa ya. Terus keempat yang perlu diuji itu adalah ketebalan slice ya, tebal slice. Kalau misalnya kita menggunakan 10 slice thickness itu kita set misalnya 10 mm ya, dia betul-betul 10 mm ya. Jadi nanti kita cek dan batas kelolosannya tidak boleh lebih dari 0,5 mm ya. Ini menurut Bapeten. Nah, kemudian untuk melakukan uji akurasi dan uniformity dari city number air tadi, yang kita gunakan adalah phantom homogen ya, phantom homogen. Nanti ada banyak phantom yang bisa kita gunakan, ya misalnya phantom APM atau phantom ACR atau phantom CATFAN atau phantom bawaan alat ya, seperti Siemens, Toshiba, seperti GE, kemudian dan lain sebagainya. Nah, kemudian caranya kalau untuk akurasi city number, kita buat ROI di tengah-tengah seperti ini ya. Kemudian setelah itu, nanti kita hitung nilai rata-ratanya. Nilai rata-rata dari city number di bagian tengah ini. Nah, kemudian kalau kita ingin menghitung uniformity-nya, ya kita buat ROI lagi di atas, di sebelah kanan, sebelah bawah, dan sebelah kiri di sini ya, pada jam 9 kira-kira. Kita juga sama, hitung nilai rata-rata, nilai HU-nya. Nah, seperti ini kira-kira ya. Jadi kita hitung nilai city number-nya di jam 12 berapa, di jam 3 berapa, di jam 6 berapa, di jam 9 berapa, dan di pusat berapa. Nah, ini sekaligus kalau kita mau yang untuk noise ya langsung kita buat noise-nya, kita hitung sekalian di sini ya. Kemudian kita lihat selisihnya dengan pusat. Ya, jam 12 selisih dengan pusat berapa, jam 3 selisihnya berapa, jam 9 berapa. Nah, kemudian untuk akurasi, untuk yang pusat ini dia rentangnya dari -4 sampai 4 ya. Kemudian kalau untuk keseragaman city pusat, nilai city number pusat dan pinggir, ini tidak boleh lebih dari 2 HU. Dan kalau untuk noise nanti kita bahas lagi ya. Nah, ini kira-kira ya. Jadi untuk rata-rata itu adalah +-4 HU. Kemudian untuk keseragaman pusat dan pinggir ini +-2 HU. Nah, kemudian kalau untuk noise, ROI-nya sama dengan tadi, menggunakan 5 ROI ya. Nah, kemudian kita gunakan tegangan ini 120, harus tabung 300 MAS, kemudian slice thickness 8 mm. Nah, kalau seandainya kita tidak menggunakan faktor eksposi seperti ini, maka perlu kita hitung dengan rumus ini ya. Jadi ini adalah noise yang kita dapatkan dengan faktor eksposi tertentu. Kita kalikan dengan KV yang kita gunakan dibagi dengan 120. Kemudian akar MAS yang kita gunakan dibagi dengan 300 dikali dengan slice width atau slice thickness yang kita gunakan dibagi dengan 8. Ini adalah estimasi seakan-akan kita itu ini nanti kita mengukur kalau seandainya tegangannya 120, chip loadnya 300 MAS dan slice thickness-nya adalah 8 mm. Nah, setelah kita mendapatkan nilai dari masing-masing,
noise di masing-masing ROI, kemudian kita hitung keseragamannya, yaitu dengan cara nilai dari 5 ROI tadi, kita tentukan noise yang paling tinggi, dan kita tentukan noise yang paling kecil. Setelah itu nanti noise yang paling tinggi dikurangi dengan noise yang paling kecil. Itulah yang dinamakan dengan nama keseragaman noise. Dan batas kelolosannya, dia tidak boleh lebih dari 2 HO, ya, 2 city number. Kemudian yang perlu kita uji berikutnya adalah linearitas city number. Ya. Ini nanti kita bisa menggunakan phantom. Ini contoh kalau kita menggunakan cat fan, ya. Di sini ada beberapa objek ini. Ini ada udara, ada teflon, ada akrilik, ada LDPE, ya. Dan di luar sini juga ada udara, ya. Nah itu nanti masing-masing kita hitung nilai HU-nya, nilai city number-nya. Nah nanti setelah kita mendapatkan, nah nanti kita buat grafik, ya. Ini sumbu X-nya adalah ini, densitas elektron kalau untuk udara, densitasnya 0, kemudian LDPE 3,1 dan seterusnya. Kemudian city number yang kita dapatkan kita tulis di sini. Nah, maka nanti kita akan mendapatkan grafik seperti ini, ya. Dan ini sumbu X-nya, ini menunjukkan apa namanya electron density. Kemudian nanti sumbu Y-nya ini menunjukkan apa namanya nilai HU. Sehingga nanti kita mendapatkan nilai R kuadratnya di sini, ya. R kuadratnya adalah 0,9484. Kemudian untuk batas lolosnya nilai R itu harus lebih besar dari 0,99. Ini untuk linearitas city number. Ini yang kita harus hati-hati, ya. Karena setiap phantom nanti itu memiliki objek beda-beda. Ini yang kita harus hati-hati, ya. Dan nanti kita harus mencari nilai densitas dari masing-masing objek dari buku manual dari phantom tersebut. Berikutnya yang perlu kita lakukan itu adalah uji resolusi kontras tinggi atau resolusi spasial namanya, ya. Yaitu untuk mengukur kemampuan sistem pencitraan membedakan dua objek yang berdekatan. Ini juga kita gunakan phantom. Kita bisa gunakan line pair seperti ini, ya, line pair seperti ini, dan kita bisa gunakan MTF. Nah, kalau MTF kita sebagai software. Misalnya software yang bisa kita gunakan seperti IndoQCity. Nah, tentang bagaimana penggunaan IndoQCity, rekan-rekan bisa melihat di YouTube tentang IndoQCity, ya. Nah, kemudian kalau ini contoh kalau kita menggunakan cat fan, ya. Jadi di dalam cat fan itu ada 21 objek, ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 sampai 21. Nah, kemudian di sini yang untuk objek yang pertama ini line pair-nya ini sebanyak 1 per senti. Kalau yang kedua ini 2, ini udah sama, ya, ini 3 line pair per senti. Nah, untuk batas lolos tadi kan sekitar 0,5 line pair per mili, ya. Berarti paling enggak dia akan lolos jika kelihatan nomor 5 ini paling enggak, ya. 1, 2, 3, 4, 5. Kayak ini harus kelihatan. Nah, syukur-syukur kelihatannya bisa yang ke-6, ke-7, ke-8 ini lebih bagus lagi, ya. Ini kalau kita menggunakan phantom cat fan. Nah, nanti kalau kita menggunakan phantom yang lain nanti akan beda, ya. Nah, kita bisa menggunakan MTF, ini harus menggunakan software, bisa menggunakan tadi line pair, resolusi spasial, juga bisa menggunakan diameter lubang, ya, atau hole pair, ya, ini juga bisa. Seperti kalau kita menggunakan phantom APM, itu yang kita gunakan adalah hole pair, ya. Kemudian berikutnya yang perlu kita uji itu adalah ketebalan slice atau slice thickness, ya. Jadi pada phantom yang kita gunakan, ini contoh kalau phantom yang kita gunakan adalah phantom cat fan. Nanti kalau pada phantom yang lain nanti akan beda caranya, ya. Jadi kalau di sini kalau kita menggunakan phantom
cat fan itu nanti dia tuh ada objek yang bentuknya miring seperti ini ya. Bentuknya seperti miring seperti ini. Ini kalau kita lihat dari samping sebetulnya ya. Nah, kemudian ini kemiringannya kalau Phantom ini kalau nggak salah 23 derajat ya. Kemudian kalau slice thickness semakin tebal, maka kita akan mendapatkan garis ini semakin panjang. Maka garis ini berkesesuaian dengan slice thickness. Tinggal nanti dikalikan dengan kemiringan. Nah, ini kalau di cat fan kalau nggak salah 23 derajat ya. Ya, maka di sini ada 4 ya. 1, 2, 3, 4. Nanti bisa kita rata-rata di situ ya. Jadi kalau slice thickness-nya semakin tipis, maka ini semakin pendek. Kalau semakin lebar, maka ini semakin panjang gitu. Kira-kira seperti itu kalau kita menggunakan Phantom cat fan. Nanti kalau kita menggunakan Phantom ACR itu nanti akan beda lagi ya. Nah, nanti untuk batas kelolosannya kalau untuk Bapeten ini cukup ketat ya, yaitu tidak boleh lebih dari 0,5 mili. Ini pada mode aksial, pada mode helikal, dan pada mode multiple scanner. Ya. Kemudian berikutnya yang perlu kita uji itu adalah indikator posisi meja. Ini adalah untuk pengujian mekanik dari meja pasien. Jadi meja pasien itu kan bergerak maju mundur. Kemudian di bagian layar itu ada indikator posisi meja itu bergerak berapa mili, berapa senti itu ada. Nah, nanti harus ada ketepatan antara pergerakan meja dengan indikator yang ada di gantry tersebut ya. Nah, maka nanti ketika kita melakukan uji itu, kita gunakan beban seakan-akan di situ ada pasien ya, atau boleh juga kita gunakan phantom ya, atau pasien juga boleh. Nah, kemudian nanti kita kasih penanda, misalnya kita kasih penanda apakah ketika misalnya di meja itu bergerak selama sejauh 50 mili, nah kemudian di layar di gantry kita lihat berapa, apakah 50 mili atau tidak. Nah, di sini untuk kesesuaian indikator itu tidak boleh tidak boleh lebih dari 0,5 mili ya. Jadi kalau lebih dari ini dia tidak lolos. Kemudian repronya kita ulangi 5 kali, itu harus sama. Nah, dia nggak boleh lebih dari 1 mili bedanya. Ya. Ini betul-betul harus hati-hati, karena kalau kita tidak tepat, ya, ini harus betul-betul presisi kita dalam menempatkan tanda ya. Kalau enggak bisa jadi nanti seakan-akan perbedaannya itu bisa lebih dari standar yang ditentukan. Nah, ini kira-kira seperti ini ya. Ini ada meja pasien. Ini kita kasih beban. Seperti seakan-akan ini adalah beban pasien, maka di sini tuh ada display di sini. Ini gantry dilihat di samping, ini meja pasien, ini bisa bergerak maju mundur. Nah, kita kasih roller, kita kasih penggaris di sini. Maka ketika dia bergerak, nah, ketika misalnya dia masuk sejauh 1 meter, maka di indikator sini harus 1 meter juga. Nah, kira-kira seperti itu. Tadi udah kita bahas ya tentang batas kelolosannya. Oke, ini sudah kita bahas. Nah, kemudian yang terakhir yang perlu kita uji itu adalah laser penanda. Nah, laser penanda itu maksudnya seperti ini ya. Jadi ini adalah laser penanda yang dari atas, dari kanan kiri, termasuk yang mutar di sini. Nah, kalau kita menggunakan Phantom, ini Phantom yang kita pakai Phantom ACR ini ya. Ini Phantom cat fan ini. Jadi kalau kita menggunakan Phantom ACR juga ada diopaknya. Cuma kalau kita pakai Phantom APM agak sulit ya. Ini contoh ada penanda di sini. Nah, ini harus betul-betul penanda yang sebelah sisi sini harus kena radiasi, kena lasernya kena di sini. Yang di sisi ini juga sama, yang sebelah kiri juga sama ya. Sehingga betul-betul ini posisinya sudah bagus. Kemudian kerataannya juga kita cek ya, kita pakai water pass di sini ya. Kalau belum pas nanti kita paskan dulu. Nah, setelah itu kita mendapatkan citra seperti ini. Nah, ini radio opak yang di atas, radio opak yang di kiri, radio opak yang di kanan. Nah, kemudian setelah itu nanti
kita garis ya, kita buat garis dari radio opak kiri sampai radio opak kanan, atas dan bawah kita buat. Setelah itu nanti kita buat grafik tengah-tengahnya. Nah, kemudian selisihnya berapa mili ini. Nah, ini kita cek selisihnya. Nah, tadi untuk selisihnya itu dia ini kalau menurut Bapeten ya, itu tidak boleh melebihi tebal slice minimum. Jadi kalau slice minimum misalnya 1 mili, maka ketepatan laser indikasi ini tidak boleh lebih dari 1 mili. Meskipun ini kalau zaman sekarang slice minimum ini semakin kecil ya. Kalau kita menggunakan indikator ini sebetulnya semakin sulit untuk dicapai sebetulnya ya. Tapi di beberapa dokumen, misalnya ACR itu mensyaratkan paling enggak itu 1 mili kayaknya ya. 1 mili itu sudah bisa dikatakan lolos. Ya kira-kira itu yang perlu beberapa parameter yang perlu kita lakukan pengujian pada CT scan termasuk tata cara untuk melakukan ujinya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.